Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Alhamdulillah, pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 228. Ya, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah berfirman, wal mutallaqatu. Apa itu wal mutallaqatu? Wanita-wanita yang diceraikan, yang ditolak oleh suaminya. Kenapa Bu diceraikan kira-kira? Suka lagi? Yalah, nggak suka lagi lah. Nggak ada yang lain ya. Pokoknya cerai lah ya. Nah, alasannya 1000 macam ya. Jadi seandainya terjadi ya perceraian, wal mutallaqat, wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, saya nggak membahas kenapa diceraikan, karena saya belum pernah menceraikan istri ya. Nah, enggak lah. Tambah boleh, cerai nggak boleh. Dah. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum perempuan yang diceraikan istrinya, diceraikan oleh suaminya? Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', maka dia menahan dirinya, tidak boleh kawin dulu sebelum mencapai 3 kali quru'. Quru' itu apa? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang berpendapat 3 kali haid, ada yang berpendapat 3 kali suci. Apa bedanya? Kalau haid itu mulai start, kalau suci finish. Nah, hitung aja.
Kalau kita memilih pendapat haid, berarti dihitung ketika haid. Berarti 3 kali start. 3 kali mulai. 3 kali haid. Kalau suci, 3 kali suci. Ya. 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 Jadi apa tadi? Hukumnya tidak boleh nikah dulu sebelum 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya. Ada beda enggak dihitung? Kalau kita hitung mulai dari haid dengan mulai suci ada bedanya enggak? Beda ya? Ya terserah. Tapi kalau saya pribadi cenderung itu 3 kali haid. Ya, kalau berpendapat 3 kali suci boleh. Karena ini memang ada perbedaan pendapat dalam memahami quru ini. Ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid. Jadi intinya apa? Berapa lama haid itu dalam antara haid ke haid itu berapa lama? Sebulan, berarti 3 bulan. Mau haid, mau suci dia rata-rata 3 bulan. 3 bulan nggak boleh nikah dulu. Ya. Bagaimana setelah 3 bulan, sebelum 3 bulan, si suami yang telah menceraikan istrinya lofe balik. Apa lofe balik? Cinta lagi. Maka dia rujuk. Tapi apabila sudah lewat masa 3 kali kurung ini, dia lofe lagi, maka nikah ulang. Maka jangan sikit-sikit ceraikan, jangan terburu-buru. Hah? Yang tadi udah 3 bulan itu udah jatuh talak 3? Enggak, talak 1. Walaupun dia ucapkan 3 kali jatuhnya 1. Walaupun diucapkan aku talak, kamu talak 3, jatuhnya 1. Kenapa? Karena pernah terjadi di masa Rasulullah, seorang sahabat bernama Rukanah bin Abdullah. Ya, Rukanah bin Abdullah. Dia erosi apa emosi? Emosi dia sama istrinya, dia bilang, aku ceraikan kamu talak 3. Terus kemudian nyesal. Nangis-nangis datang ke Nabi. Nabi mengatakan, innama tilka wahidatun. Farji'ha insyita. Itu jatuhnya 1. Maka jika kamu ingin, silakan balik ke istrimu. Jadi tidak benar. Sekali ucap 3 langsung jatuh 3. Sengsara perempuan nanti. Hancur rumah tangga. Jadi sekali, walaupun dia bilang 3 kali, jatuhnya 1. Hadis tadi sahih riwayat Imam Ahmad. Paham ya? Ini ada kadang-kadang pendapat ya. Ya kalau kadang-kadang cerai talak 3, ucap 3 kali lantas dianggap itu jatuh talak 3, itu sayang hancur rumah tangga. Karena kalau sudah talak 3 itu nggak boleh nikah lagi kecuali dia nikah dengan orang lain. Padahal di masa Rasulullah dan para sahabat ucapan 3 itu jatuhnya 1. Kemudian Umar ada berijtihad sedikit karena melihat ada orang asal-asalan saja dalam talak. Tapi kalau di masa Rasulullah dan para sahabat, talak 3 itu jatuh 1. Seperti hadis tadi. Apa maksudnya itu? Pernah dengar namanya Cina buta? Apa maksudnya? Jadi apa? Iya, tapi apa hubungannya dengan Cina? Istilahnya aja Ustaz. Iyalah, kan ada hubungannya. Kan nggak mungkin bilang-bilang aja. Iyalah, tapi kan ada alasannya kenapa dikatakan Cina buta. Apa alasannya, Ibu? Ibu pernah dengar? Ada Ustaz, istilahnya aja kami dengar. Iya, tapi kan ada apanya?
Cina buta tuh. Enggak, orang Cina itu kayak gitu lah. Kalau saya dengar begini, mau dengar? Ini, Mau saya dengar? Bayar berapa? Ah. Saya minum dulu ya. Habis saya minum saya cerita ya. Tapi ini entah benar entah enggak. Saya cuma dengar dari angin lalu. Jadi ada orang, dia telah mentalak istrinya 3 kali. Talak 3 lah. Terus dia menyesal. Dicari-carilah siapa yang mau mengawini istrinya. Syaratnya hanya kawin saja, nggak boleh sentuh-sentuh. Dan itu ceraikan. Mana pula mau kayak gitu? Nggak pula mau kayak gitu. Minimal kan sekali aja cokek-cokek kan jadi. Namanya juga sudah halal kan. Tapi nggak ada yang mau. Adalah seorang Cina buta dia. Dia yang mau. Entah ya, entah enggak. Paham? Ada Cina, dia dia Islam. Nah, hanya dia yang mau. Cuman ini benar dan tidaknya wallahu a'lam. Makanya terkenalah istilahnya. Jadi karena sedekah zaman nenek dulu. Nah, jadi orang lain nggak ada yang mau. Siapa pula yang mau? Kalau udah nikah kan boleh. Ini katanya harus nikah dengan istri saya, tapi tidak boleh sentuh-sentuh. Habis nikah ceraikan. Nggak ada yang mau. Nah, terus kemudian adalah satu orang Cina buta mau dia diupahin. Cina itu buta, tapi benar dan tidaknya wallahu a'lam. Nah, paham ya? Jadi kenapa namanya Cina buta? Karena ada Cina. Ya udah, nanti kita bahas lagi. Jadi intinya yang ingin kita katakan bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya maka hendaklah menunggu 3 kali quru, 3 kali haid, 3 kali suci, 3 bulan kira-kira. Nggak boleh nikah. Nah, suaminya boleh merujuk kembali jika belum habis masa iddah. Tapi jika sudah habis masa iddah, maka nikah ulang, nikah balik. Nikah balik sebagaimana nikah biasa. Bukan nikah ulang ya, nikah ya boleh juga lah nikah. Kembali bawa mahar. Ya sama, kayak nikah baru gitu. Cuma maharnya nggak lagi 20 mayam lah. Kira-kira ya satu mayam lah, setengah mayam. Untuk ini aja. Sah aja. Jangan pula abang nggak mau terima lagi abang 20 mayam kayak yang lain. Jangan. Itu berarti dia nggak mau lagi sama suaminya. Itu masa jeda 3 bulan itu Ustaz ya kalau sudah suci kan gitu. Oh, lagi kok dalam keadaan nikah gimana? Itu rujuk aja. Oh, rujuk aja tapi nggak ada nikah. Nggak perlu nikah. Kumpul balik, nasihati orang tua. Saya pernah merujuk orang. Jadi saya panggil dia, panggilnya saya kasih nasihati, saya tunjuk-tunjuk kepalanya. Kamu ini sebagai laki-laki yang nggak boleh sembarangan. Kan kesempatan kan. Kamu nih, kau pikir enak kali cerai? Ya, kan itu. Apalagi ada anak kan. Ya Ustaz, apa ya, jangan nih saya dengar lagi setelah rujuk ini pisah-pisah lagi. Kamu pikir enak cari istri, kamu pikir enak cari suami. Takutnya dia jawab, memang enak Ustaz. Gue nggak jawab kayak gitu kan. Akhirnya udah janji ya, nggak masalah-masalah lagi. Nah udah, sekarang saksi semuanya silakan berkumpul kembali. Itu rujuk, nggak perlu nikah. Nah, enak kalau rujuk. Tapi sebelum habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, goodbye. Kalau ingin balik nikah lagi, seperti nikah lain, harus cari mahar. Berarti kalau di hakim itu di pengadilan itu juga ada mediasi di 3 bulan itu. Ya, itu rujuk itu di masa 3 bulan itu. Kalau sudah habis 3 bulan, dia harus nikah ulang, nikah lagi maksudnya, nikah seperti biasa. Jangan terburu-buru, apalagi dalam pernikahan. Memang syaitan itu sengaja berusaha menghancurkan keluarga. Ya.
Jadi tidak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan, kata Rasulullah. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Ini kadang-kadang penyakit wanita ini, penyakit wanita atau penyakit laki-laki? Ceraikan aku, detik ini juga entah apa. Ceraikan aku. Kayak dia setelah cerai 1000 laki-laki nampung dia. Kita udah di sekon kita. Beda. Kan sekon kan? Ada. Maka jangan coba-coba. Lebih besar mudaratnya. Sikit-sikit cerai, nggak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan. Syaitan ingin memang keluarga kita hancur. Nah, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari sihir yang bisa memisahkan suami istri. Makanya saya sering bilang, kalau misalnya kita dulunya melihat suami itu sayang banget atau sayang kali? Sayang kali. Tapi tiba-tiba kok sekarang benci kali. Dari sayang kali, benci kali. Ini aneh. Kalau ada keanehan, nah itu bacakan surah Al-Baqarah di rumah itu. Ya, kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Fa innal baita tuqrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Jangan jadikan rumahmu, kata Nabi, seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, setan akan lari. Setan tidak akan masuk. Dalam riwayat ini dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan akan lari dari rumah itu. Nah, tadi yang mengacau rumah tangga siapa? Setan. Itu pernah terjadi sama teman saya. Dia cerita, saya lihat mama, ibu, orang tua saya kan aneh saya lihat. Berkelahi saja. Kalau nggak berkelahi nggak enak hidupnya. Berkelahi saja. Kayaknya dia ruyah. Dia ruyah orang tuanya. Setelah dia ruyah, udah sayang-sayang balik. Yang tadinya nggak pernah ada kata-kata abang, sekarang sudah abang. Dari mana? Kemana? Tadinya kemana ke? Keke, misalnya ada juga, misalnya mungkin ada yang seperti itu. Nah itu, jadi makanya cerai itu ya dibenci oleh Allah. Hukum cerai itu sebenarnya, tapi boleh jika terpaksa. Karena risikonya besar, Bu. Tahe-tahe anak-anak kita, tahu anak-anak tahe-tahe itu apa? Apa terjemahannya tahe? Bingung. Waktu hari raya orang lain pergi ke rumah sama orang tuanya, anak kita tahe-tahe, mama sudah sama suami baru, ayah sudah sama istri baru, kemana dia pergi? Kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Biasanya penyebab utama itu dua, Bu. Apa? Penyebab utama perceraian sekarang ini dua. Pertama will, yang kedua pill. Apa? Will pill. Will itu apa? Wanita idaman lain. Pill? Pria. Dua-dua itu hanya di masalah. Selingkuh sana, selingkuh sini. Ya, akhirnya timbul ingin minta cerai, bahaya kali. Makanya kalau kita sayang sama keluarga, jangan dekat-dekat wilayah itu. Nggak usah. Nah, jadi kalau kita misalnya ada laki-laki panggil-panggil kita aneh-aneh, Adinda, apa Adinda? Abangda, apa abangda? Karena itu pintu-pintu setan dari sisi ucapan. Ada orang kadang-kadang ya, nggak pernah mendengar kata-kata seperti itu dari suaminya. Tiba-tiba ada orang lain yang bilang, kadang-kadang ya keplok-keplok juga hatinya. Apa keplok-keplok?
Keplok-keplok itu apa? Oh. Nah, jadi ya, itu ya. Nah, jadi, nah kita lanjutkan. Jadi, yang pertama ingin kita bahas bahwa wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka hendaklah menunggunya atau disebut masa iddah itu sebanyak kapan? Berapa? 3 kali quru atau 3 kali suci atau 3 kali haid. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah 228 yang sedang kita bahas ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditolak atau yang diceraikan oleh suaminya hendaklah menahan diri. Menahan diri apa? Yang dilarang menikah lagi dengan orang lain. Ya, bi anfusihinna, menahan diri salasata quru, 3 kali suci. Nah, dilarang menikah ini juga dilarang kita caper-caper dengan orang laki. Nah, dilarang kita bersolek-solek. Inilah kira-kira menjaga diri. Nanti nggak sabar nanti, ya sudah. Kita lanjutkan. Wala yahillu lahunna, tidak halal bagi si perempuan ini ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi si perempuan yang diceraikan itu menyembunyikan. Maksudnya begini, dia sebenarnya belum habis masa iddah, dia bilang habis. Atau barangkali dia hamil, tapi dia bilang tidak hamil. Nah, ini mungkin nggak sabar dia. Nah, dia sembunyikan. Atau masih 2 bulan dia bilang sudah 3 bulan. Takut si laki-laki ini ya hilang dari peradaban kan, menikah apa namanya itu, takut lari. Nah, ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, pernikahannya pun tidak sah jika dilakukan dalam masa iddah. Nah, ini bagaimana Allah menjaga keturunan jangan sampai bercampur. Jangan sampai bercampur nasab itu, bercampur kita sehingga nggak jelas. Karena bisa jadi nanti tiba-tiba ternyata dia hamil. Ketika dia hamil, dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, anak siapa? Bisa jadi nanti dianggap anak suaminya, padahal belum, padahal anak dari suami yang pertama. Jadi nggak boleh seorang, misalnya sepasang suami istri baru menikah 7 bulan misalnya, lantas hamil 9 bulan, lantas suaminya bilang, beruntung kali kita ya, baru menikah 7 bulan, anak kita sudah 9 bulan. Apa dia bilang? Beruntung kali kita ya, baru nikah 7 bulan, anak sudah 9 bulan. Beruntung pula dia bilang, bego. Ada bonus dong. Ini kan umpamanya. Ya, jadi tidak halal ya, jadi nggak boleh. Makanya tujuan 3 bulan itu 3 kali haid atau 3 kali suci untuk menjamin kebersihan rahimnya. Betul-betul nanti ketika dia menikah lagi dengan orang lain, dengan laki-laki lain setelah habis masa iddah, betul-betul bersih. Ini bagaimana Allah menjaga keturunan umat manusia. Makanya nyata-nyata kadang-kadang ada orang kecelakaan dinikahkan, itu nggak boleh. Itu nanti ayahnya hanya ayah biologis, bukan ayah hukum. Dia hanya dinisbahkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Makanya hati-hati. Makanya seorang qadhi tidak boleh menikahkan orang yang sudah hamil. Coba sudah hamil, karena mungkin mbak coke-coke hamil.
Udah tuh karena takut menanggung malu, dinikahkan. Sebenarnya nggak boleh nikahkan. Tunggu dulu lahir dulu. Biar jelas anak itu siapa. Baru kemudian setelah habis masa nifasnya, ya, dia baru nikah. Nggak boleh apa namanya, ini kadang-kadang kan gitu, karena sudah kecelakaan lalu lintas, ya, nanti dinikahkan. Misalnya dengan si pelakunya sendiri itu nggak bisa dinikahkan juga. Boleh dinikahkan, tapi itu bukan ayah secara hukum, hanya ayah secara biologis. Paham ya? Ya, berarti nggak boleh ayah itu yang jadi. Nah, nggak boleh ayah itu jadi wali. Makanya sebenarnya jangan dinikahkan dulu. Setelah lahir anak, mau nikahkan silakan. Jadi status anak itu jelas bahwa bukan ayah dari yang sekarang nikah. Ini kacau nih. Ini padahal Allah bagaimana menjaga keturunan sampai harus menunggu 3 bulan. Tapi ini kacau nih. Kadang-kadang kenapa dinikahkan karena kecelakaan tadi baru nikah 7 bulan atau nikah 4 bulan sudah 9 bulan. Bilang pula beruntung pula. Beruntung kita baru nikah 4 bulan, anak sudah 9 bulan. Ada yang bilang kan, saya setelah melahirkan baru nikah lagi gitu ya. Iya, karena nggak boleh nikah sedang hamil. Nggak boleh kita menikahkan orang dia ada kandungan. Ada kandungan di dalam rahimnya. Paham ya? Kita nggak boleh. Yes. Kalau ingin, ini kan kadang-kadang kan orang menikahkan untuk menutupi malu. Sebenarnya tunggu dulu melahirkan, baru dinikahkan. Sehingga masyarakat tahu itu bukan ayahnya secara hukum, ayahnya secara biologis. Sama kayak kita diperkosa misalnya. Diperkosa oleh orang jahat. Hamil kita. Anak itu ayahnya siapa? Ya jelas kan ayah biologisnya memperkosa itu. Tapi secara hukum enggak, bukan ayah dia. Di luar nikah. Kan bisa juga orang diperkosa, hamil, perkosa, hamil. Nah, makanya Islam sangat menjaga nih kesucian rumah tangga, kesucian keturunan. Jangan sampai bercampur-campur. Berat. Makanya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Banyak sekarang akibat karena ya begitulah. Akhirnya daripada malu dinikahkan. Sebenarnya nggak boleh. Seorang qadhi, seorang yang paham agama tidak boleh menikahkan. Cuma kadang-kadang disembunyikan. Kalau disembunyikan yang nanggung dosa orang yang menyembunyikan. Udah ya, jangan berlama-lama dalam wilayah ini. Wilayah yang sangat sensitif. Ya. Kita lanjut. Jadi tidak boleh, tidak halal bagi seorang perempuan menyembunyikan apa yang ada dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu maksudnya apa? Apa itu hari akhir? Hari kiamat, Salah. hari kematian. Hari akhir ini dikatakan wal yaumil akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir kehidupan. Hah? Hari akhir itu ada 2, Bu. Hari akhir ada 2. Satu namanya hari akhir sugro. Hari akhir sugro. Nah, kecil. Yang kedua hari akhir kubro. Hari kiamat itu baru hari akhir kubro. Tapi kalau hari akhir kecil itu innalillah. Ketika ada pengumuman di Munasah,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu biasanya? Berakhir kan? Ya. Berakhir hidup bagi siapa? Nah, itu kubro, sugro. Jadi hari akhir sugro itu sudah ada. Sudah terjadi. Sejak dulu sampai sekarang. Hari akhir sugro. Kan hari akhir itu, maksud hari akhir kan berakhir hidup di dunia. Berakhir ajalnya. Berakhir hidupnya. Sudah datang ajalnya. Tapi hari akhir kubro baru tadi. Jadi nggak bisa kita mengartikan hari akhir itu kiamat. Nah, artinya yang dimaksud oleh ahli tafsir di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya beriman setelah orang masuk ke alam barzah dan akhirat. Ya. Beriman kepada hal yang gaib itu. Baik seseorang yang sudah pergi menghadap Allah sekarang atau nanti sama-sama pada hari kiamat. Dengan kata lain, kalau hari akhir sugro itu perginya sendiri-sendiri, Bu. Berangkatnya sendiri-sendiri. Kalau hari akhir kubro rame-rame. Kita pilih sendiri-sendiri atau rame-rame? Kita pilih sendiri-sendiri atau rame-rame? Iya dong, tadi kan nggak disuruh nikah. Tinggal nunggu aja. Gak bisa milih, kok ini enak kali mau nikah di Arab, nikah aja. Yalah. Kita lanjutkan ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Bagi suaminya ya berhak untuk merujukinya. Paham maksudnya? Bagi suami yang telah menceraikan istrinya dan belum habis masa iddah, berhak untuk merujukinya. Jika menginginkan kebaikan. Jadi bagi suami berhak untuk rujuk kembali, berkumpul lagi dengan istrinya sebelum habis masa iddahnya. Berapa lama masa iddahnya? 3 bulan, 3 kali suci, 3 kali haid. Ya. In aradu islaha, jika menginginkan perbaikan. Ya. Jadi ya, tidak perlu nikah lagi sebelum habis masa iddah, cukup rujuk. Ya, cukup rujuk. Ya. Nah, inilah berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk berkumpul. Mungkin selama 3 bulan berpikir jernih lah. Kalau sudah 3 bulan, ya, tetap ingin bercerai, ya berarti memang nggak mau lagi sama istrinya. Mungkin di awal waktu dia mengucapkan kata talak itu mungkin karena terbawa emosi. Nah, kemudian diberi waktu selama 3 bulan. Dalam masa 3 bulan itu berpikir jernih. Mungkin saja menyesal. Tapi jika tetap ingin bercerai, berarti sudah tidak mau lagi dengan istrinya. Pertanyaannya, kenapa tidak mau lagi dengan istrinya? Daripada nyambung lagi nanti berantem lagi. Ya. Karena 2 sebab tadi ya. Bukan. 4 bulan 10 hari. Nah, itu lain. Nah, ini khusus cerai hidup, bukan cerai mati. Ya. Nantilah kita bahas. Satu-satu. Ini kebetulan ayat mati cerai. Bukan mati, bukan cerai hidup, bukan cerai mati. Ada. Kita lanjutkan sekali lagi. Nah, karena memang ayat ini panjang ya.
Walahunna mitsul ladina alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi perempuan ada hak mitsul ladina alaihinna yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini seorang istri ada hak dan kewajiban. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang sudah jadi istri ini. Ada yang belum jadi istri? Semuanya ada suami. Ya ada satu calon. Ya. Apa hak seorang istri, Bu? Saya nggak tanya kewajiban dulu. Apa hak seorang istri? Mematuhi. Itu bukan hak, itu kewajiban. Ini hak. Hak itu maksudnya masuk. Kalau kewajiban keluar. Paham ya? Kalau hak in. Kalau kewajiban out. Itu kan? Yang pertama, mungkin ibu-ibu malu membilangnya, ya. Yang pertama, hak seorang istri itu, ya kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Jadi hak suami, hak istri yang pertama apa? Ya, menerima nafkah. Nah, menerima nafkah. Berhak diberi makan oleh suaminya. Diberi makan kayak burung, kayak kucing, bukan seperti itu maknanya, ya. Artinya memberi nafkah. Jadi berhak. Kalau kan namanya hak ini, ya, itu hukumnya wajib. Kalau suami tidak menafkahi istrinya dosa. Makanya suami harus bekerja. Jadi hak istri yang pertama apa? Tut'imuha idza ta'imta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Jadi kalau misalnya ada suami justru istri yang memberi makan, itu berarti suami yang nggak tahu hak dan kewajibannya. Jadi hak istri yang pertama apa? Ya. Makan. Diberi makan miso oleh suami. Wa taksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Nah, itu hak suami. Hak istri. Jadi hak istri kasih makan, kasih pakaian. Ya? Kasih tempat tinggal. Wala tuqabbih, jangan kamu cela istrimu. Nah, hak selanjutnya dari istri enggak boleh. Dia berhak untuk tidak dicela, berhak untuk tidak dihina oleh suaminya. Jadi kalau ada suami suka menghina istrinya, dia berdosa. Ada yang tanya, bagaimana kalau memang suaminya kayak gitu? Tugas kita bukan mencela, membinanya. Misalnya contoh, ya, ada suami bilang, apa istriku itu malas sekali mandi, gak boleh kita cela. Ya, kalau ini belikanlah sabun yang bagus biar dia mau mandi. Jangan kita cela. Kenapa adik nggak mandi? Nggak ada sabun yang bagus. Nah, ini sabun yang bagus, 50 juta harganya satu. Mandi sana. Jadi nggak boleh dicela. Kita bina dia. Nggak boleh dicela. Paham ya? Karena wala tuqabbih, jangan kamu cela istrimu. Berarti hak istri tidak boleh dicela. Ini bilang nanti sampai di rumah. Bang, dibilang Ustaz Herman, abang nggak boleh cela saya, haram hukumnya. Nanti suami bilang, baik kayak ikut pengajian nih. Ya. Kalau skincare saya rasa bukan kewajiban suami, itu beli sendirilah.
Kan tadi suami hanya berkewajiban menafkahkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga istri berhak untuk diperlakukan secara baik, jangan dicela. Itu hak seorang istri. Kemudian Nabi melanjutkan, wala tahjurha illa fil baiti, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Jadi hak istri juga berhak untuk tidak dipermalukan di muka umum. Ini kadang-kadang ada seorang suami bentak-bentak istrinya di pasar. Lama kali entah apa beli kek. Oh, borong semuanya. Capek orang nggak boleh. Kalau ingin tegur di rumah. Dek, abang hampir tenget nunggunya tadi, dek. Kenapa lama kali? Jangan di depan-depan orang ini. Itu. Makanya sebenarnya suami sebelum nikah belajar dulu bagaimana hak dan tanggung jawaban. Nggak boleh. Ini kadang-kadang ada depan-depan orang. Sampai ada satu ibu bilang sama saya, Ustaz, suami saya tuh kayak apa namanya tuh yang haji 3 kali itu siapa? Haji 3 kali itu Pak Muhyiddin. Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin. Kenapa? Persis kali ya, persis wataknya tuh, sedikit marah katanya. Depan-depan saya, depan-depan orang pasar marah nih. Ya, kurang-kurang lebih begitulah, ya. Jadi nggak boleh, itu hak istri untuk diperlakukan secara adil seperti itu. Tidak boleh dicela, dipermalukan di depan umum. Nggak boleh, apa tadi? Dicela. Nggak boleh dicuekin. Kecuali di rumah. Di rumah kenapa? Di rumah itu pembinaan nggak apa. Udahlah adik, kalau memang nggak mau salat, dah tidur kamar depan, abang di sofa aja atau di belakang itu. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslim ayahjura akahu fawqa salasati ayam. La yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayahjura akahu untuk mentahjir saudaranya, apalagi istri. Fawqa salasati ayam, lebih dari 3 hari. Kadang-kadang kan ada istri memang bandel nih, suruh mandi nggak mau, suruh pakai jilbab nggak mau, suruh salat nggak mau. Ya udahlah, kalau memang nggak pantas sama abang, ya udahlah adik, gak usah ngomong sama abang. Masalahnya istrinya juga nggak mau, 19-20 juga, oke, nggak masalah. Tamatlah, selesai dah. Maunya salah satu, kalau satu jadi api, satu jadi jangan jadi pertama. Satu api, satu pertama, jadi dah. Jadi Ustaz, kalau sudah lebih 3 hari, tapi istrinya memang nggak mau salah, caranya Gimana lah? Tambah 3 hari lagi. Kalau memang sekali ditahjir nggak berubah, tahjir lagi. Tapi janganlah. Kadang-kadang bukan nggak mau berubah, mungkin cara kita menyampaikannya kurang meluluhkan hatinya. Beda dia. Kadang-kadang kan seorang suami nggak pandai dia menyampaikan. Apa nih lu? Nggak salat kayak orang Yahudi. Kayak gitu mana mau? Kalau dibilang kayak gitu mana mau dah? Coba kita bilang, Adinda, aduh, abang makin tambah sayang lah sama adik kalau salat. Kalau adik salat, abang beliin mobil baru. Rumah logo bukalah, karena kan wanita itu kadang-kadang memang keras. Tapi kalau pandai kita merebut hatinya, karena wanita itu suka disanjung, dipuji. Dan wanita itu memang suka dibohongi. Dan isi betul. Dan wanita itu memang suka dibohongi. Dan dia sadar itu dibohongi tapi suka. Contoh gini, suaminya bilang, engkaulah Adinda wanita tercantik di dunia ini. Kan bohong. Senang nggak dengarnya? Senang. Padahal nyata-nyata itu bohong. Apa nggak ada? Pengantin baru. Udah, jangan diambil hati, saya bercanda aja. Tapi yang ingin saya bilang bahwa hak seorang istri itu tidak boleh dicela, tidak boleh dipermalukan di muka umum, berhak untuk mendapatkan nafkah lahir
batin. Jadi kita lanjutkan tadi apa? Mana tadi? Walahunna mithlul ladina alaihinna bil ma'ruf, dan bagi perempuan mempunyai hak sebagaimana kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Tadi hak, sekarang kewajiban suami istri apa? Tadi hak istri yang pertama tadi apa? Melayani suami, Ustaz. Iya. Dia memang dari nadanya kita tahu, ya. Coba ya, saya ulang lagi ya. Kalau ada yang bilang begini, melayaninya Ustadz ikhlas, tapi melayaninya Ustadz beda ya. Nah, ini kewajibannya. Kewajiban seorang istri pada suami, pertama menyenangkan hati suaminya. Nabi mengatakan khairun nisa'i, sebaik-baik istri idza nadarta ilaiha saratka, jika suami memandang ke arah istrinya menyenangkan hatimu. Dalam riwayat yang lain, qila li Rasulillah SAW, ditanyakan kepada Rasulullah, ayun nisa'i khairun, siapa istri yang paling baik? Faqal, Nabi menjawab, tasurruhu idza nadara, menyenangkan hati jika kamu melihatnya. Nah, kewajiban istri, cobalah buat suami senang. Nah, sekarang bagaimana suami senang, itu ahlinya ibu-ibu sendiri. Karena masing-masing suami beda. Beda senangnya. Ada yang senang kuah pliu, ada yang senang ikan asin, ada yang senang pakaiannya begini, ada yang senang begitu. Yang penting suami senang. Tapi nggak boleh dalam maksiat. Misalnya suami senang istrinya pakai celana jeans, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi kata Nabi, khairun nisa'i, sebaik-baik istri idza nadarta ilaiha saratka, sebaik-baik istri jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hatimu. Menyenangkan, pakaiannya bersih, enak dilihat. Ini kadang-kadang ada penyakit wanita dengan marah. Karena ibu-ibu bukan ibu-ibu ini, ada penyakit wanita. Dia baru secantik bidadari ketika dia pergi pesta, undangan. Habis sehabis-habisnya. Tapi untuk suami di rumah, jawab sendirilah. Kalau ke pesta pakai baju yang paling bagus, tapi kalau untuk suami di rumah pakai kaos PDIP, Golkar, seluruh partai ada. Rupanya jurkam. Pakai baju kesasalan, bukan tidak boleh. Tapi cobalah, apakah penampilan kita seperti itu disukai oleh suami? Kalau suami suka, silakan aja. Mungkin suami kita tokoh partai tertentu, kita pakai tiap hari baju kaos itu, dia suka. Yang penting apa? Khairun nisa'i, sebaik-baik istri idza nadarta ilaiha saratka, jika suami memandang ke arah istrinya menyenangkan. Tapi ingat, menyenangkan hati suami itu bukan hanya fisik, Bu. Bukan hanya penampilan. Tapi juga hati kita. Mungkin penampilan kita nggak bisa karena kita sudah terlanjur banyak makan misalnya. Misal, paham ya? Nah, kita imbangi dengan servis omongan kita, pelayanan perasaan kita. Ya. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, jika suami memerintahkan istrinya untuk kebaikan, dia patuh. Jadi kewajiban si istri patuh kepada
suami jika suaminya memerintahkan untuk kebaikan. Tapi kalau suami memerintahkan untuk keburukan, nggak boleh patuh. La ta'ata fi ma'syiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Patuh aja. Kalaupun kita tolaklah dengan cara yang ma'ruf. Misalnya ya, suami bilang, adik, ayo kita salat tahajud, bangun. Ya mungkin si istri nggak sanggup salat tahajud. Kenapa? Mungkin sakit keang dia. Sakit keang itu apa? Sakit keing. Bilang baik, bang, adik sakit keing, bang, nggak sanggup bangun. Nggak apa-apa. Tapi jangan, nggak ada otak dengan orang yang sakit nih. Nah, kasar. Itu nggak boleh. Jadi kewajiban yang kedua apa? Patuh jika suami mengajak istrinya kepada kebaikan. Wa idza amartaha ata'atka. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Kewajiban istri yang ketiga adalah fa idza ghibta anha, jika suami enggak ada di rumah. Kemana suami? Cari nafkah. Kemana? Keluar kota. Hafidatka, dia menjaga kehormatannya. Wa malika, dan menjaga harta suami. Jadi kewajiban suami melindungi harta suami, harta bersama, kemudian juga menjaga apa? Kehormatannya. Enggak lantas ketika suami enggak ada di rumah, merdeka, mulailah dia bertingkah seperti seolah-olah masih remaja. Kesana kemari. Nah, ini namanya seorang istri yang tidak tahu hak dan kewajibannya. Karena sudah azan, sampai di mana tadi? 28. Habis tadi ayat tadi. Lagi ya. Ya. Wali rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki ada kelebihan sedikit. Kenapa? Ar-rijalu qawwamu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin kaum wanita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wa rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Itu kelebihannya ya. Nanti kapan-kapan saya jelaskan lagi karena sudah azan, mudah-mudahan apa? Sekali lagi, wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini diantara Asmaul Husna. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.